Oke, udah mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Mahes dan ini gua sama saudara gua namanya Rian. Tujuan kita buat video ini adalah untuk mereaction kata-kata dari netizen yang dimana akhir-akhir ini banyak nih anak-anak indie yang Anak-anak bikin milenial. anak-anak indie yang bikin kata-kata. Tapi adalah kita juga milenial kan, Bos? Iya. Yang kadang ada yang pro dan ada yang kontra juga kan. Sini gue pengen ngebahas nih sama mamang gue, lebih tepatnya sih nge-reaction. Mungkin untuk saat ini dari teman-teman kita di Facebook nih, gue pengen bacain beberapa kata-katanya. Nanti kita akan bahas ya. Siap. Untuk kedepannya, silakan teman-teman yang nonton boleh tulis di kolom komentar apa aja kata-kata atau keresahan teman-teman. Nanti bakal kita up di video berikutnya. Betul. Yang pertama ini ada kata-kata dari teman kita di Facebook. Hidup di dunia ini hanya sementara, karena harta dan tahta nggak bisa untuk dibanggakan. Tetapi setidaknya kita semua harus banyak belajar dari tukang parkir. Meski punya banyak mobil, dia tidak pernah sombong karena dia tahu semua itu hanyalah titipan. Ini sih Jadi agak- ini jurusnya ke ya gitulah. iya. Tapi gue setuju sih karena ini. Tapi gue lihat-lihat dari si penulisnya ini bentuk dari keresahan dia Iya benar-benar. atau kemungkinan dia ini lagi merasa ada di fase kesulitan ekonomi. Iya benar. Ya, orang-orang kan kalau lagi tahap-tahap gitu ya kayak orang sedih nih, dia selalu nulisnya nanti tentang semangat, Benar. ya kan, dia menyemangati diri sendiri. Iya, berarti kata-kata itu ya balik lagi dari keresahan kita sendiri ya. Iya, menurut gua ya. Jadi gua lihat ini kan sebenarnya relatif kan, umum, Iya. sering terucap, cuman relate dan faktanya orang banyak berkata-kata seperti itu. Bagus, teruskan. Ini dari teman kita lagi di Facebook. Sekali lagi gue ingetin ya, untuk video berikutnya kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti bakal kita up ya Kita kata-kata Ya. kalian. Ini ada yang kedua nih. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pilihan. Nah, ini kata-kata yang menurut gue paling banyak diucapin sama milenial zaman sekarang. Iya. Contohnya kayak hidup itu adalah sebuah perjalanan, Udah jadi kayak bukan sebuah pilihan. Apa yang dipilih sih di hidup ini? ya, dia pasti ngambilnya dari ya kita lahir kan nggak bisa milih ya. Iya. Terlahir dari orang yang kayak gimana, terlahir dari keadaan keluarga yang ekonominya bagus atau enggak. Tapi- Tapi konteksnya hidup adalah sebuah perjalanan katanya. Bukan sebuah pilihan. Ya menurut gua perjalanan itu bohong kalau nggak ada pilihan. Tetap Ya. harus memilih kan. Iya, setuju gue kalau Bener gitu. nggak? Kita hidup berjalan. Nanti pasti ada masa atau tahap di mana kita harus memilih. Iya. Ya berarti kesimpulannya adalah hidup itu bukan hanya perjalanan, juga pilihan. Iya benar. Nah, jadi rutenya gitu, Karena kalau kita berjalan terus- dan memilih, Iya. berjalan dan memilih. Bahkan konteks yang paling susah itu adalah pilihan. Karena itu harus sejalan dengan apa yang kita pegang, yang kita jalani. Iya, karena setiap manusia mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Perjalanannya, pilihannya, lu mau kemana, dan satu lagi ketika pilihan lu tidak tercapai ya, menurut gua ke cewek itu jangan. Jangan. Justru dari pilihan lah kita baru bisa berjalan. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Dari pilihan baru kita bisa berjalan. Bisa berjalan. Gimana bisa berjalan kalau kita belum memilih? Gua sih relate-nya gitu dalam kehidupan tuh. Kehidupan tuh harus memilih dulu baru berjalan. Ya, Gak bisa berjalan dulu baru memilih. berarti ini dua kata, perjalanan pilihan adalah dua kata yang Yang berkesinambungan, Nah. nggak bisa dipisahkan. iya. Ya,
jangan dipisah-pisahkan hidup ini. Jadi nggak boleh berjalan aja, Nah, tapi nggak punya pilihan, nggak boleh kita milih dulu tapi nggak berjalan. Iya. Oke, berarti yang tadi beres. beres. Ya, nggak sesuai ya, nggak relate. Pro apa kontra nih? Kontra lah. Kontra. Jadi gue kontra, nggak tahu kan menurut yang Ya, lain ya. Di awalnya kita bilang Iya. kan, ada yang pro, ada yang kontra. Menurut gue kontra itu. Ya. Kita ke kata-kata berikutnya. Ini masih dari kata-kata ini ya, dari Facebook, teman-teman kita di Facebook. Biarkan dia bebas, jangan takut diambil orang. Yang terbaik pasti tahu cara menjaga hati. Ya. Ini membuat pasangan-pasangan muda nih biasanya nih Bang. Dan gue yakin nih, Nah, gue bukan menghina ya. nah, Orang yang berstatement ini, nah. dia harus siap-siap ditinggalkan pasangannya. Ih, tapi gue kayak dulu gue pernah sempat berpikir kayak gini dulu Iya. waktu zaman-zaman gue ya SMP SMK lah Iya. kayak gini. Ini menurut gue waktu SMP SMK tuh relate Real banget buat ya. gue. Alhasil Ya sama aja. tiga. Biarkan dia bebas, jangan takut diambil orang. Yang terbaik pasti tahu cara menjaga hati. Iya. Aduh, Mantep banget ya. Mm-mm. Kedengarannya mantep. menurut gue jangan percaya sama omongan wanita. Jadi gini bos. Tapi sekarang kan banyak tuh Bang yang kayak friendly, Ya. ya kan? Mhm. Menurut lu gimana tuh yang kayak gitu tuh? Gimana yang ini apa yang friendly Apa nih? yang friendly dulu, gue pengen tahu menurut lu. Cewek atau cowok friendly gitu? Iya. Menurut gua jangan pilih cewek atau cowok yang friendly. Setuju gue kali itu, Bener setuju. nggak? Iya, setuju banget gue. Karena indikasinya dia itu nggak akan serius untuk kita. Orang yang friendly itu kan kemana aja kan? Dia Bener. punya, kalau nggak kesini kesini. Mm. Jadi kalau nggak kesini kesini. Jangan berharap pada orang yang friendly. Kalau kita terus ngejar-ngejar orang itu, Mm. sakit bos. Iya benar. Sakit sendiri. Gue sih tipe orang yang sama mungkin ya. Gue nggak suka banget sama cewek yang friendly. Bukan kita ngekang ya, bukan kita ngekang Bukan. ke si ceweknya. Cuman gue kayak gimana gitu. Beda kan, setiap orang beda-beda yang balik lagi ke diri sendiri ya, bener gak? Iya. Tapi lebih ke cewek sih gue yang Yang habis takut pikir ya? ya, nggak habis pikir Nah, kalau habis cewek pikir. friendly kok bisa gitu. Nah, karena keluar dari kodratnya gitu. ya karena seharusnya Apa ya? cewek seharusnya Ya nggak friendly. nggak friendly. Cewek seharusnya nggak friendly, Nggak bos. friendly. Nah, Cewek seharusnya membatasi ruang iya. kan. Alasannya itu mungkin membatasi Iya, ruang. membatasi Nah, ruang untuk, apalagi kalau dia udah punya pasangan kan, dia Iya tetap sih. friendly. Nah, Itu menurut gua nggak banget gitu. mungkin kalau nggak punya pasangan lu Bisa kayak- lah, iya, itu kayak bebas lah normal ya. aja karena sistemnya masih memilih gitu kan. Benar-benar. Apa mencari memilih. Tapi kalau udah pasangan masih friendly, Ya, Ya, itu akan menjadi bumbu-bumbu kehancuran. Menurut gue ya. karena apa? Dulu tuh kita awalnya teman. Iya. Kita bukan siapa-siapa, bros. Awalnya kita Jangan teman. merasa ini cuma teman, ini cuma teman. Kita juga teman, bahkan kita nggak kenal dia siapa. Karena berawal dari teman bisa jadi pasangan. Iya. Balik lagi nih bang, Iya. kata-kata ini ya. Ini Oke, gua baca sekarang lagi ini ya. nih. Baca lagi. Biarkan dia bebas, jangan takut diambil orang. Yang terbaik pasti tahu caranya menjaga hati. Sebenarnya ini konteksnya bagus. Nah, Benar. tapi Jangan terlalu apa ya bahasanya? apa tuh? Jangan dijadikan modal buat ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah, nggak. Terlalu pasrah menurut Gue gue. pasrah kan? Iya. Bener nggak? Iya bener, ini benar. Biarkan dia bebas, ya nggak kekang kan, nggak Mm-mm. dikekang. Atau yang terbaik pasti ya betul kan? Kalau udah jodoh nggak akan Pasti, kemana. ya. Kalau udah Allah pilih untuk kita ya untuk kita. Nah, Mau tapi lu. kalau nih kan ada kata-kata jodoh nggak kemana, itu tuh gimana sih? Benar gak sih? Ya bener. Kan kita juga harus usaha kan ya. Usaha ikhtiar, Iya kan, tapi jodoh nggak akan kemana berarti harus diiringi dengan usaha. usaha kan. Iya. Nah, Jodoh nggak kemana itu menurut gue ya. mm-mm. Biar mindset hidup kita tuh tenang. Oh. Kenapa harus merasa seperti itu? Karena nanti di hati tuh jadi nggak khawatir. Iya. Kalau nggak ada mindset itu dalam diri kita, Hmm? khawatir orang itu bakal bertanya, jodoh gua siapa ya? Jodoh gua siapa ya? Gua. Jadi mendikte hidupnya gitu. Bertanya-tanya. Bertanya-tanya gitu. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Paham gua. Jadi
ada pemahaman itu, jadi kita jodoh udah ada yang ngatur. Ini Kayak- jadi tenang kayak kan? santai. Iya santai kan? Iya, Dengan benar. kita selagi kita usaha, Hmm. kita bermindset seperti itu, dia kan tenang. Mungkin konsepnya sama kayak rezeki ya. Ya sama, Oke. karena memang rezeki, jodoh, maut, Ya ada di tangan. tangan Tuhan. Tapi kalau nggak usaha balik lagi ya. Ya balik lagi. Kan- Orang tuh kan ada hasil. Orang tuh dituntut bukan hasilnya, Tapi tapi usahanya. Ya udah lu usaha aja terus. nanti Nanti bakal juga dapat ketemu hasil. gitu. Benar-benar. Berarti ini Konteksnya ini relate sebenarnya. Relate. Relate nih pro gua. ya pro. Cuman untuk dijadikan apa ya bahasanya pedoman atau jadikan alasan menjadi kebebasan seorang pasangan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Setuju gua. Ini cuma jadi mindset aja gitu. Iya boleh. Kita prakteknya tetap harus apa ya? Tetap namanya? ini ya kali ya membatasi mungkin ya. Iya. Kan kata dia yang terbaik Bebaskan, pasti iya bebaskan dia. Itu cuma jadi keyakinan aja gitu, ngerti kan? Mm. Kalau prakteknya ya tetap kita harus perhatian, Ya, benar. kita harus menjaganya kan, harus ada komunikasi, nggak boleh pleng gitu bahasanya, Benar. nggak boleh kan? Iya. Jadi menurut gue ini bagus untuk keyakinan, prakteknya kita harus cari yang terbaik gitu untuk dia, Oke. Paham. paham kan? Nah, lanjut ya nih. Lanjut. Mungkin dua lagi ya. Dua Dua lagi, lagi. oke. Nih dari masih netizen di Facebook ya teman-teman kita di Facebook. Bersikaplah dewasa. Kamu boleh mencintainya, tapi biarkan dia mencintai pilihannya. Guys, Anjir, sap. ya orang sekarang tuh, Ih, kebanyakan yang kayak gini bocil. iya. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Karena apa ya? Yang udah sepantar kita itu lebih ke memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Bentar lo, itu. Makanya gue sering bilang sama teman-teman gue ya, bedanya manusia sama hewan tuh, Apa? kalau hewan itu dia berpikir atau bagaimana, kalau itu tadi pemikiran hewan tuh, bagaimana bertahan hidup. Kalau manusia itu bagaimana melanjutkan hidup. Hidup. Benar-benar. Cara berpikirnya gitu. Ya, Karena hewan tuh bertahan buat makan doang. makan kan? kan. Nah, Kalau manusia tuh gimana cara melanjutkan hidup, makanya dia besok lu harus gimana, Iya, lu harus planning gimana, adanya. ya. Makanya orang yang sukses tuh planningnya banyak, bener gak bang? Iya, walaupun gagalnya juga banyak. Jadi jangan dilihat suksesnya aja nih. Iya. Harus tahu kita dari kegagalan itu bisa jadi ladang kesuksesan. Betul. Balik lagi doang sini bang, gimana Iya, menurut lu nih? bersikaplah dewasa, kamu boleh mencintainya, aduh, tapi biarkan dia mencintai pilihan. pilihan. Gimana ini maksudnya ya? Jadi gini Bersikaplah bos, dewasa. menurut gua ya bersikap dewasa, bersikaplah dewasa. Menurut dia dewasa itu lu mencintai, tapi lu jangan memaksakan dia untuk mencintai lu. Tetap dia punya pilihan mencintai orang lain. Itu memang relate kan? Ya, Kita pernah kan gitu, banyak kita- pernah ngalamin juga. mencintai dia. Kita pengen milikin dia, Heeh. tapi tetap dia kan punya pilihan. Iya, Itu benar pengalaman juga gua sih. bos. Gua tahu. Cuman dewasa itu Heeh. kita mencintainya dengan tidak memaksa untuk dia mencintai kita. Dia beri pilihan dia untuk mencintai orang lain, dan letak penerimaan itulah yang menjadi kedewasaan untuk diri kita. Oh iya. Itu ngerti, maksudnya. ngerti. Ha. Ketika dia memilih yang lain, kita menerima. Itulah letak kedewasaan kita. Menurut gua gitu. Karena Berarti itu kalau konteksnya dijodohin gimana? Beda. konteks dijodohin tuh mana ya? Sakit. Banyak loh itu. Pacaran lama nih sama orang lain deh. Ya. Iya. Ternyata jadinya sama yang dijodohin. Cuma sehari. Sakit itu. Bangsat. Tapi itu relate loh. Ih banyak ya kejadian Banyak kayak gitu. gitu banyak. Menurut Banyak gue kejadian. banyak. Nah, di Indonesia tuh sistem perjodohan itu ya udah nggak lumrah ya. Enggak, bukan nggak lumrah. Nggak apa namanya? Bukan hal yang nggak ada lah. Iya, gitu. bukan Tapi hal yang sedikit ya. Udah relatif gitu. Udah banyak yang Udah kayak banyak, gitu. ya. Nah. Jadi udah nggak aneh lah di Indonesia mah. Iya. Gitu. Tapi tentang sistem perjodohan, gue pun orang yang Setuju. iya setuju. Enggak. Janganlah kita punya pilihan sendiri kan, enggak. Kadang pilihan kita itu orang tua kita itu lebih tahu.
apa yang terbaik buat anaknya. Benar. Kalau gue punya prinsip itu, orang tua lebih baik, lebih tahu. Meski nanti gue misalkan datang sama pacar gue misalkan atau siapa ke rumah, alhasil orang tua bilang jangan, Karena insting orang tua tuh kadang kuat banget ya. Bener. kuat. Ya kita berpikirnya masa sih nggak boleh, masa sih. Tapi nantilah lihat, Nanti kita bakal ngerasain. rasain, oh pantesan sama tua. Nah, kadang di apa yang orang tua larang itu nih, awalnya kan dilarang, kita marah nih. Tapi nanti akhirnya ketika kejadian, kita bakal mikir lagi ya. Oh, ternyata apa yang dibilang sama orang tua gua ada benernya. Relate gitu, relate gitu. Ya, sering tuh yang kayak gitu tuh gua. Gue dulu pernah kecil, Hmm. sore-sore gue pertama gue, mak lu juga kan nih, nenek lu juga itu, Kan neneknya gua, mamanya dia berarti. jangan sepeda-sepedahan. Itu pada saat itu gue lagi senang-senang naik sepeda-sepedahan kan, Nah, jangan sepeda-sepedahan nanti lu jatuh. Pikir gue masa sih jatuh, kan gue iya. udah pro, Udah bisa kan? bisa kan, Udah bisa. udah belajar lagi, Nah, udah biasa. Alhasil gue tetep aja kan, jalan sepeda-sepedahan. aja, santai. Nggak tahu kenapa pas di jalan belokan itu Hmm. jatuh, gue darah, nangis gue. Nah, itu Dari ya. kecil gue udah berpikir, wah orang tua ini sakti. Nah, iya. Mulut Makanya gue pernah sering ngomong ke teman-teman gue, bilang gini ke teman gue, ada jimat di lisannya orang tua. Itu lu jangan sembarangan. Banyak riwayat-riwayat tentang agama ya ini. Iya. Nah, Tentang contohnya bagaimana orang tua tuh sakti dalam berucap. Iya. Imam Sudes yang jadi Imam Masjidil Haram sekarang gitu. Nah, Dulu beliau pernah cerita. Dulu pas kecil orang tuanya, ibunya itu pernah marah. iya. Nah, ceritanya lah gini lah, persingkat sama gua. Jadi orang tua udah nyiapin makan sama Imam Sudes, dijatuhin makanannya lah. Iya. Ya. Terus? Orang tuanya marah, tapi marahnya bukan marah yang melaknat gitu. Marahnya malah mendoakan. Marahnya dengan lugas bilang orang tuanya, saya doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu marah padahal. Iya, iya. Alhasil terjadi setelah dewasa. Karena ucapan orang tua itu adalah doa ya sebenarnya. Benar. Semua manusia kan ucapannya doa. Tapi kalau orang tua tuh, makanya Beda. gue sering bilang ada jimat di lisannya orang tua. Makanya tentang cerita Malin Kundang gitu kan. Walaupun itu bisa dibilang ada yang bilang mitos ya kan ya. Iya. Ada yang bilang cuma cerita-cerita buatan gitu. Tapi kalau dicocok logikan, betul. benar. Gua enggak bilang itu. Enggak usah didengar, enggak. Gua pasti bilang cerita Malin Kundang tuh jadi Ada benernya, ada pelajaran buat ada pelajarannya juga yang ngerti gua. bagus itu. Karena kalau orang tua sekarang ya mungkin ya kalau marahin anaknya ya kadang kan ada yang bahasa-bahasa yang nggak enak juga. Menurut gua untuk kedepannya sih karena banyak yang ngerti mungkin ya udah banyak yang ngasih tahu juga. Ya kalau anak bandel ya doakan aja. Contohnya dari cerita tadi siapa Imam Masjidil Haram yang sekarang ya Sudes. Cek Sudes. Sudes. Marahnya orang tuanya kan mendoakan, akhirnya bener kan kejadian. Karena lisannya orang tua itu bener-bener jimat yang paling ampuh. Betul. Mantep. Oke, ini yang terakhir nih ya. Lanjut. Sekali lagi gue ingetin, untuk video berikutnya lu komen aja di kolom komentar, nanti bakalan gue up buat kedepannya. Yang lucu ada yang lucu nih. Mana yang lucu? Ada enggak? Enggak ada ya. Kita cari dulu ya. Nah ini nih, Bangke ini. ini percakapan kata si cewek gini, tangan wanita itu subur, apapun yang dia pegang pasti hidup. Dah, kira udah kemana nih gue nih? Terplay kan? Jawab sama si cowok nih, Si cowok. coba dong pegang almarhum bapak saya. Bangsa. Kayak gitu, anjir. Konsepnya kan kayak gitu. Tapi kan ini si cewek sih salah sih. Iya. Ya enggak? Ini dia kata-katanya ambigu banget, enggak sih? Iya. Tangan wanita itu subur. Apapun Apa yang dipegang masih hidup. Mungkin ini si cowoknya berharap ya, Iya. tinggal bokapnya
ada kata-kata begini Iya. kan, ada Coba- kata begini. Coba pegang dong almarhum bapak saya. Akhirnya dia nyuruh si cewek nih, bang ya, neng coba dong nih, bapak saya baru meninggal nih. Kalau emang bener, Tangannya kalau subur. emang bener tangan subur, Iya. hidup pegang bapak saya nih biar hidup. Ceweknya bilang ya gitu goblok, kayak gitu konsepnya. Kayak gitu. Ini kocak sih ini. Ini Emang kocak sih. netizen Indonesia tuh nggak semuanya ini sih, nggak semuanya kata-katanya Negatif. negatif. Kadang juga ada yang buat kita Iya, ketawa. banyak yang terhibur loh. Ya, gue Banyak yang terhibur. Gue termasuk yang menjadi pengamat komentar netizen ya di TikTok, di video, bahkan gue lebih senangnya baca komentar daripada videonya. Sama. Bener gak sih? Ya jadi sama gue banyak yang bilang netizen Indonesia parah gini. Menurut gue enggak lah. Ada yang menghibur bos, ada yang nggak semuanya jelek. enggak semuanya jelek. Nah. Bahkan kayak gue nih, kayak orang-orang kayak kita nih, senangnya lebih kemana? Ke komentar daripada Iya. ke video. Kadang juga gue banyak belajar sih Iya, dari netizen Indonesia tentang kata-kata yang dia buat dengan keresahan dia tersendiri. Justru menurut gua netizen Indonesia itu pinter bos, Benar. setuju sih. pinter makanya nggak bisa. The power of netizen. Iya, bener nggak? Ayo. Pinter menurut gua. Anjir, kok bisa? Kadang gua baca, kok bisa ini orang pikir gini ya? Kok bisa ini orang mikirin ini ya? Dia dengan lugasnya, dengan gampangnya, dia berkomentar gitu. Ada yang kayak gini kan? Jadi menghibur kan? Menghibur banget nih gua. Menurut gua netizen Indonesia ya. Salut Kadang banget. kita bukan kefokus sama videonya ya, tapi kefokus sama Rata-rata komentar Indonesia. Asli. Rata-rata orang itu pasti fokusnya ke komen. Benar. Asli. Tapi gue nih singgungan dari ini ya, Nah, tangan wanita itu subur, bener bro. ibu Mak gua. lagi. Mak gua. Ibu lagi. Mak gua kan? Benar. Bener nggak? Iya benar. Nanam Ibu apa aja lagi. jadi, bener nggak? Iya benar. Jadi Cekatan. itu benar-benar hal yang gua aneh sampai sekarang loh. Bener nggak? Bro? Kayak nanam apapun, melihara apapun, pasti dipegang sama seorang ibu itu selalu jadi. Aneh gua pernah melak apa, gua nanam pohon gitu, pohon mangga, bijinya gitu kan, gua langsung tanam aja kan, pikir Iya. gua kan jadi kan. Gua sering lihat orang tua gua nanam gitu, lama nemu busuk akhirnya, anjir bangsat itu. Tapi ngelihat orang tua gua kayak nanam pohon apapun ya Padahal sama kan? sama sih Ya, gua sistem. ngikutin banget, pupuknya sama, cara nanamnya sama. Kadang lu nggak pakai pupuk lo, Ya, udah kadang tanah ya, aja. tanah aja. Jadi Aneh cabai, itu kenapa nggak tahu jadi bengkuang, kenapa jadi rumah nggak? jadi rumah. Nggak lah. Pernah jadi rumah. Kapan lagi? Nggak ada. Cuma kita gini yang ini, kalau jadi rumah. Pernah jadi rumah. Sama gue suruh nanam lagi. Jadi lihat ini si cewek ini bagus nih, kata gue, tangan wanita tuh subur, apapun yang dia pegang pasti Itu hidup. pemikiran kita. Iya, dengan gua kan jernih ya, Iya, gitu. bukan pemikiran cowok di sini. Ini aneh nih anjir. Tapi ini masih mending bro, Eh, mungkin ada yang negatif, ada yang ya, lain. ada negatif. Mungkin di komentar-komentar bawahnya Iya, ya, kita nggak tahu. dipegang apanya gitu. Iya benar-benar. Terusin tadi ini. Mana enggak udah. Udah. Menurut gua ini benar, tangan wanita tuh subur. Dia Karena cocok loginya sama tangan. dengan emak gua, Ibu- dengan ibu ibu kita kan. kita lah. Oke, mungkin untuk kali ini ya udah dulu ya. Udah. Kita podcastnya kalau emang bener ini podcast pertama kita ngereaction kata-kata netizen. Ini lebih ke ngobrol santai lah. Ngobrol santai aja. Kita juga kan netizen bos. Iya, benar. Cuman kita nggak aktif. Iya. Kita jadi pengamat aja. Nah, Seneng gua sama netizen Indonesia, seneng asli. Ya, walaupun ada hal-hal yang kurang enak dibaca. Untuk kedepannya mungkin ya, yang dari tadi gue bilang ya, ini gue capek banget bilang dari tadi. Buat lu, ini kan gue dari Facebook nih. Kalau lu pengen di up kata-katanya, lu tulis aja di kolom komentar lu. Pokoknya untuk kedepannya gue bakal ngomong, gue nge-reaction kata-kata yang lu udah tulis di kolom komentar. Betul. Tapi buat yang terakhir nih, ada sedikit aja kata-kata yang nusuk banget ke netizen kita nih. Sedikit aja. Coba kan lu sebagai netizen juga di sini. Buat apa nih? Buat netizen. Terserah apapun.
boleh tentang sukses, boleh tentang percintaan, boleh tentang kehidupan, terserah pokoknya. Gue sering ngomong ke temen gue Hmm. tentang hidup. Banyak teman-teman gue kan yang ngeluh kan, yang gue termasuk orang yang ngeluh juga. Ya, karena manusia itu Manusia tempat itu keluhan. Cuman jangan jadi kewajaran. Ya bener. Hmm. Sekarang kan lagi trennya tuh, Apa? nggak apa-apa, jangan dibantah untuk kalau orang ngeluh tuh lu kurang bersyukur. Bukan kok, ada yang gitu. Gue nggak setuju itu. Justru syukur itu adalah kantor Hmm. rasa keluh kita. Ya. Hmm. Gue selalu analogikan tentang keluhan gitu. Hmm. Gue nggak punya rokok nih, Hmm. punya rokok nggak ngerokok kan. Ya. Keluhan gue cuma satu, nggak punya rokok. Ya. Sedangkan syukur gue itu lebih dari banyak daripada keluhan gue. Bener nggak? Ya. Hmm. Gue bisa sehat, gue masih berpikir 1:1000 lah. ya. Nah. Jadi indikasinya adalah lebih banyak cara untuk bersyukur daripada mengeluh. Bener gak bro? Ya, benar. Menurut gue ya itu. Kalau semua orang berpikirnya seperti itu. Iya. Nah. Karena untuk bilang keluhan itu cuma satu bos, sementara syukur itu banyak. Jadi kata-kata untuk hari ini adalah Nih, dengar ini. keluhanmu Hmm. adalah hal yang dimana syukur itu bisa menjadi pengobat. Karena indikasinya adalah bersyukur itu banyaknya luar biasa. Kita cara untuk bersyukur itu banyaknya luar biasa. Hmm. Tapi untuk mengeluh itu cuma satu. Iya. Nah. Oh gue banyak bang, keluhan gue banyak. Ya dibanding dengan nikmat atau dengan hal-hal yang Harus disyukuri. disyukuri, Harus pasti disyukuri. lebih banyak hal yang disyukuri. Iya. Pasti itu. Kadang manusia itu nikmat itu atau dia menganggap itu syukur itu tentang materi sih, makanya banyak pemikiran seperti itu. Ya, makanya Coba setiap manusia gitu ya, beberapa manusia kalau berpikir rasa syukur itu sehat itu termasuk syukur kan, nikmat Ya. yang diberikan oleh Allah buat kita gitu. Kita bisa jalan, kita bisa bernapas, bahkan kita bisa bahagia, bisa senang, itu juga harus kita syukuri ya sebenarnya ya. ada kutipan dari penceramah favorit gue ya, Gus Bahar. Musbah. Jadi uang itu adalah nikmat terendah, Ya. sehat itu nikmat teratas. Tapi orang-orang kita itu membalikan itu, mengejar Uang. yang rendah Hah? dan mengorbankan yang tinggi. Gila. Gila nggak itu? Mengejar uang, mengorbankan kesehatan. Hmm. Makanya ada kata-kata kan, kerja terus, besok tipes. Itu buat anak-anak retail biasanya. kerja terus, besok Tipes. itu menurut gua itu dia mengejar uang tapi mengorbankan kesehatan tuh enggak lah, Enggak banget ya. enggak banget. Setuju gua. Oke, ini kita tutup ya. Betul. Sampai sini. Jangan lupa buat teman-teman semua dibantu untuk kita berkreasi lagi ke depannya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih buat semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.